illallah, la ilaha 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 illallah. Banyak orang dikasih umur yang panjang, disia-siakan umur yang panjang itu. Salah satunya sholatnya juga disia-siakan. Sholat melaksanakan sholat hanya sisa-sisa saja ketika dia bekerja baru sholat. Hasilnya sisa semuanya beribadah Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, summa nauzubillah. Tapi dia tidak mengurus hatinya, qalbunya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, summa nauzubillah. Dia lupakan kehidupannya, bahwa sesungguhnya dia dilahirkan, dihidupkan Allah Subhanahu wa taala hanya untuk beribadah Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengurus orang lain, tapi mengurus dirinya sendiri saja, supaya pada saat nanti dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala sudah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai introspeksi buat kita. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat anugerah yang telah Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Dan alhamdulillah di masa Covid-19 ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan yang sempurna. Oleh karena itu, kesempatan yang mulia ini marilah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya marilah kita bersalawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabatnya dan keluarganya dan sahabatnya, selawat Allah, dan mudah-mudahan juga sampai kepada umat yang soleh hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita digolongkan Allah punya orang-orang yang soleh, hamba-hamba yang soleh yang mendapat syafaatnya dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini di Sabtu ini, Sabtu subuh, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1443 Hijriah. Alhamdulillah, kita masih panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, umur yang panjang, usia yang panjang sampai dengan bulan Rajab. Para ulama salaf, para ulama kita, guru-guru kita senantiasa berdoa pada saat masuk ke bulan Rajab. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa hasil maqasid. Ya Allah, berikanlah keberkahan di bulan Rajab ini ya Allah. Dan syukur kepada Allah ya Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Juga berkahi kami nanti ya Allah di bulan Sya'ban nanti ya Allah. Dan juga mohon maaf ya Allah, mudah-mudahan kami dipanjang usia kami ya Allah ke dalam masuk ke dalam bulan Ramadan. Itulah doa yang biasa diucapkan oleh para ulama-ulama salaf, guru-guru kita dulu, supaya hatinya sampai dengan bulan Rajab ini supaya tetap nyambung sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan Rajab kita di masyarakat kita ada 3 golongan memasuki bulan Rajab ini. Ada masuk Ramadan jadi biasa-biasa saja, tidak ada pengaruhnya apa-apa. Masuk Rajab apa biasanya, itu golongan yang pertama. Jadi tidak ada amaliah yang lain yang bisa ditingkatkan dalam bulan Rajab ini. Yang kedua, di bulan masuk Rajab ini dia sibuk mempersiapkan apa yang disebut Rajaban. Dia akan mempersiapkan Rajaban, tapi setelah Rajaban selesai sudah tidak ada peningkatan amaliah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ulama adalah bulan Rajab menjadikan pasar ibadah Allah Subhanahu wa taala. Pada saat mulai 1 Rajab sudah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Rajab ini menjadi bulan Rajab yang berkah bagi dirinya, sehingga dia salat 10 rakaat
di bulan tanggal 1 Rajab itu. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan usia dunianya sampai dengan bulan Sa'ban dan diberikan usia panjang memasuki bulan Ramadan. Kemudian di tanggal bulan Rajab itu juga dia tingkatkan sekali amaliyahnya yang dia biasa bersalawat bersama pada saat itu juga bulan Ramadan ini. Dan di setiap malam Kamis malam Jumat pertama di bulan Rajab dia salat lagi menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Memohon pada Allah Subhanahu, bertasbih terus pada Allah Subhanahu. Subuhun qudusun rabbul malaikatu, subuhun qudusun, bertasbih dan para malaikat juga kudus rabbul malaikatu, roh yang menjadikan Allah dan rohnya. Bertasbih terus pada Allah Subhanahu sebanyak 70 kali. Sebelumnya membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyyi wa ala sahbihi wasallam. Itu dilakukan setelah salat 12 rakaat. Kemudian sujud lagi baca tasbih. Alhamdulillah. Makanya bagi orang-orang yang menjadikan pasar amaliyah ibadah bisa terlihat. Alhamdulillah. Dengan yakin nanti insya Allah akan memasuki nanti di bulan Rajab. Mudah-mudahan kita dipanjangkan usia dunia kita sampai dengan bulan Sa'ban dan disambungkan usia kita ke dalam masuk bulan Ramadan. Alhamdulillah. Kita lanjutkan lagi pengajian kita di bulan Rajab ini sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Membacakan firman Allah Subhanahu wa taala yang telah dituturkan Allah Subhanahu wa taala 1443 Hijriah. Mudah-mudahan kita semoga dengan dibacakan Al-Qur'an ini kita semangat beribadah Allah Subhanahu wa taala. Al-hadirun wa qul salih Muhammad sallallahu alaihi wasallam وعلى صحبه وأزواجه وذريته والمؤمنين ولمن دخل به بيت أجيب بعد كل شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى الله جميعا سلسلة القادرية ونقص بني محاصرين والجميع تدرك صلوات الرسول أولي الله العالمين شيخ محيي الشعب القادر الجيلاني قد أسر الصلاة وسنسيب قسم جديدي البلدي وشيخ خطيب سامس غفر وسنسيه ترنا كليسة وشيخ وشيخ الشيخ القرم أشهد الله مبارك بن محمد وضرب الشيخ القرم الشيخ صاحب الوابد الجيل العالمين وضرب الشيخ القرآن الشيخ محمد عبد الله الشيخ مسلم القادري النسبني المتقي الكامل المقبل الموافق قدوس المدني المهدي الجديد رضي الله عنه قدس سره. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم انتظر الشيخ القرآن مسلم ثم انتظر خصوص ثم انتظر الشيخ عبد الله بن محمد حي سبيل سرع وحمد دور من سيدي واجب الرحمن حمد واجب مسلم بن هجي عبد الرحمن ونفعنا بعلومهم رضي. ثم آبائنا وأمهاتنا وللمسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات الحي منهم أما كل شيء لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربي
زدني علما ورزقني رب اشرح صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم إلهي أنت المصلي الله أكبر. Kita buka lagi Al-Quran Al-Karim, masih di surat An-Nisa ayat 166 halaman 79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakin illahu yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi'ilmi wal malaikatu yashhaduna wa kafa billahi shahida. Innal ladzina kafaru wa sadduna an sabilillahi qad dhallu dhalalan ba'ida. Innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfir lahum wa la liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abada wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Sampai dengan ayat 169. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akan diberikan informasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang pembangkangan orang-orang yang tidak mau menurut kepada Allah dan Rasulnya, tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, sehingga dia akan ditimpakan kepadanya jalan menuju jahannam, neraka jahannam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sebelumnya di ayat 165 Allah memberikan informasi bahwa Rasul-Rasul yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mubasyirina wa munzirina, sebagai kabar gembira kepada mereka yang taat dan peringatan bagi orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan sebagai nanti tidak ada alasan lagi ketika dia dimasukkan ke dalam jahannam, tidak ada alasan lagi mereka bertanya, kenapa saya dimasukkan ke dalam jahannam? Karena sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah diturunkan para rasul sebagai peringatan dan sebagai kabar gembira bagi orang yang taat. Orang yang taat akan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang yang membangkang Allah dan Rasulnya akan dimasukkan ke neraka jahannam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan Allah Maha Azizan, Maha gagah perkasa, dan Hakiman, Maha bijaksana. Setelah apa-apa yang kalian kerjakan akan dilakukan, ditetapkan
dengan bijaksana nanti di yaumil qiyamah nanti. Yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dimasukkan surga Allah, dan yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya dimasukkan ke jahannam. Nauzubillah. Subhanallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan informasi tentang bahwa Allah lah yang akan menjadi saksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasulnya, dan akan menjadi saksi sebagai risalah kenabiannya. Salah satunya Allah Subhanahu wa taala, dan juga ditambah dengan para malaikat Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi terhadap kenabian dan kerasulan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini dimulai dengan lakinillah, tetapi Allah Subhanahu wa taala yashhadu akan disaksikan bima anzalna ilaika, terhadap apa-apa yang telah kami turunkan kepada engkau, kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'anul Karim. Jadi Allah akan menjadi saksi terhadap Al-Qur'anul Karim, terhadap Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anzalahu, dan yang kami turunkan kepadanya, bi'ilmi, dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an ini, yaitu Al-Quran tidak ada bandingannya, tidak ada yang dapat menyamai Al-Quran Karim dari sisi kalimat, sisi ayat, sisi makna. Tidak ada, sampai sekarang pun tidak ada orang yang bisa menyamai Al-Quran Karim. Kata Allah menurunkan dengan ilmihi, dengan ilmunya langsung dari Allah Subhanahu wa taala pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu berbahagialah orang-orang yang senantiasa membaca, menyimak, kemudian mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Bukan Allah Subhanahu wa taala juga sebagai saksi, ditambah wal malaikatu, dan para malaikat-malaikat yashhadu, mereka akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang kenabian dan risalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah menjadi saksi terhadap Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan apa-apa yang telah diturunkan Allah kepadanya, yaitu Al-Quran. Kita ingin juga bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku juga bersaksi, ya Allah, bahwa semuanya Kanjeng Muhammad SAW Rasul ya, hamba-Mu ya Allah. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Rasul-Mu ya Allah. Maka setiap waktu, setiap saat kita berdoa, kami berdoa, ya Allah, radina billahi rabba, aku ridho padamu ya Allah. Radina billahi sebagai Rabbu, aku ridho Engkau sebagai Tuhan kami. Wa bil islami dina, dan Islam sebagai agama kami ya Allah. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulah, sebagai nabi dan rasul. Kami ridho ya Allah. Alhamdulillah. Banyak orang dikasih umur yang panjang, disia-siakan umur yang panjang itu. Salah satunya sholatnya juga disia-siakan. Sholat melaksanakan sholat hanya sisa-sisanya, sisa-sisa mengerjakan sholat, sisa-sisa pekerjaan, sisa-sisa ketika dia bekerja baru sholat. Hasilnya sisa semuanya beribadah Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, summa nauzubillah. Guru-guru mengajar, mengurus anak-anak orang lain, pedagang melayani, pedagang pelayan-pelayannya, orang-orang yang kerja di bank, dia mampu mengurus uang orang lain, tapi dia tidak mengurus hatinya, qalbunya, supaya sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hatinya supaya sampai pada Allah Subhanahu wa taala? Nauzubillah, summa nauzubillah. Dia lupakan kehidupannya, bahwa sesungguhnya dia dilahirkan, dihidupkan Allah Subhanahu wa taala hanya untuk beribadah Allah Subhanahu wa taala, bukan mengurus orang lain, tapi mengurus dirinya sendiri saja, supaya pada saat nanti dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala sudah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini sebagai introspeksi buat kita. Hari ini saja umur yang dikasih panjang oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dipergunakan untuk mengaji ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, summa nauzubillah. Dia saksi dengan
dengan kebiasaannya biasa. Nauzubillah, subhanallah. Ini jadi kita ingin menjadi saksi pada Allah Subhanahu wa taala bahwa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan kami ya Allah. Alhamdulillah. Jangan sampai kita digolongkan menjadi ayat yang 167. Innal ladzina kafaru, semuanya orang-orang yang kafir. Wasadduna an sabilillah, yang selalu menghalangi jalan pada Allah Subhanahu wa taala. Qad dhallu, maka dia sungguh tersesat, dhalalan ba'ida, jangan sesat yang sangat sekali, yang jauh sangat sesatnya ya Allah. Sehingga sesatnya itu dia bisa diibaratkan lagi sangat jauh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Subhanallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, wa zalamu, dan selalu berbuat zalim terhadap dirinya dan terhadap lingkungannya. Lam yakunillah, Allah tidak akan liyaghfira lahum, tidak akan mengampuni mereka semua. Wala liyahdiyahum tariqa, dan dia akan tidak memberikan petunjuk jalan keselamatan bagi orang-orang yang kafir dan selalu berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah tidak akan mengampuni segala kesalahannya, dan Allah tidak akan memberi jalan kebaikan, jalan hidayah kepada mereka. Nauzubillah. Tapi sebaliknya, dia kunci qalbunya, kunci hatinya, supaya jadi mereka tetap selalu memang kepada Allah Subhanahu. Yang diberikan pada mereka ialah illa tariqan, kecuali jalan menuju ke jahannam, pada negara jahannam, khalidina fiha abada, yang setelah disiksa dalam jahannam dia akan kekal selama-lamanya di belakang jahannam. Nauzubillah, summa nauzubillah. Awalnya setelah meninggal dunia, itulah penderitaan awalnya. Ketika dia meninggal dunia, orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah SWT akan menderita sampai tidak ada batasnya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu, selalu berlindung kepada Allah Subhanahu, supaya kita jadikan hamba-hamba yang selalu kepada-Mu ya Allah. Jadi orang-orang yang selalu beriman selalu bercucur air mata ketika mendengar ayat ini dibacakan saja. Dia bercucur air mata, tanda takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan takut ke siapa-siapa saja, bukan takut ke makhluk, tapi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut, khawatir tidak digolongkan menjadi hamba-hamba Allah, Abdullah, hamba-hamba yang senantiasa bersyukur, hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu. Dia takut dijalankan bukan jalan siratal mustaqim, tapi thariqa jahannam, tapi jalan menuju neraka jahannam. Nauzubillah, summa nauzubillah. Oleh karena itu, alhamdulillah, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal 17 kali dibacakan, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah ke jalan siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang mendapat ridho-Mu ya Allah. Dibacakan 17 kali minimal. Apalagi kalau ditambah dengan sholat sunat macam-macam. Permintaan terus disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadikan jalan thariqa jahannam. Nauzubillah. Jangan menjadikan jalan kita jalan menuju jahannam. Nauzubillah. Kita bekerja capek-capek dari pagi sampai siang, sore, malamnya pulang, tapi menuju jahannam. Nauzubillah, summa nauzubillah. Oleh karena itu, jangan ibadah kita jangan jadikan ibadah yang sisa-sisa ibadah yang lakukan. Salat lakukan sisanya, ngaji hanya sisanya, sedekah hanya sisa rezeki kita. Jangan sisa, semuanya kita berniat, semuanya dipersembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada waktu tersisa untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setiap subuh ini
Saya selalu bersuara kepada saya sendiri, Bapak sekalian, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala setiap waktu, setiap saat, setiap detak jantungnya, selalu menyebut-nyebut namanya, sehingga kita nanti selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa dengan hidayah dan taufik Allah Subhanahu. Hidayah itu mahal. Ya Allah, sekarang ini kita masih diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa duduk itu adalah akibat hidayah. Kita mendapat limpahan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada orang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita selalu berniat sekarang ingin selalu ngaji Al-Qur'an sampai dengan surat An-Nisa dan terus sampai dengan akhirnya surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Sudah selesai membacanya dan memberikan dan kita mengerti maksud arti kemana ayat ini diturunkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Yang demikian itu yang diberikan jalan siratal mustaqim atau sebaliknya jalan thariq jahannam, Allah sangat mudah kepada mereka itu, sangat mudah diberikan. Oleh itu, mumpung kita masih hidup, mumpung masih kita diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih sempat, mari pergunakan sisa-sisa hidup kita untuk senantiasa beribadah Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, tidak dilandasi dengan main-main ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berusaha untuk terus ibadahnya sebaik-baiknya. Karena bapak-bapak di Ciamas saja, di kampung kita lahir, ingin selalu beribadahnya, ingin nomor satu kepada Allah Subhanahu. Kita bersaing sama Allah, sama bapak-bapak sekalian itu. Kita bersaing menuju jalan ridho Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja di antara kita dia mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, kita belum tahu. Ibu sendiri ada 15 orang. Kita bersaing ingin mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak semua mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita di Pangkuan, kita selalu bersaing untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebuah Jawa Barat, Indonesia, seluruh dunia kita bersaing. Ya Allah, cari muka pada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya ada ibadahnya salat terus, ada yang puasa setiap bulan, setiap tahun berpuasa. Ada juga semuanya ditujukan hanya ingin Allah ridho kepadanya. Kita ingin, makanya ada Al-Qur'an di surat Tabarak Al-Mulk Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Allah akan menguji kita. Siapa saja yang amalnya itu bukan biasa saja, tapi amal yang terbaik. Kalau dari sisi nilai akan nilainya 10, bukan lagi 1, 2, 3, 4, 5. Tapi amalan soleh, amal yang terbaik. Siapa saja yang ia akan memuji siapa saja hambanya yang amalnya yang terbaik, bukan terbaik lagi, yang paling terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita saja sekarang alhamdulillah segini saya biasa saja, bukan terbaik kita begini saja, tapi mudah-mudahan yang terbaik. Walaupun kita biasa-biasa saja ibadah, kita membaca Al-Quran, kita mendengarkan, tapi hati kita tetap jauh sama Allah Subhanahu wa taala, lagi sama Allah Subhanahu wa taala di dalam qalbi. Kita selalu menyebut-nyebut Allah, ya Allah. Kita belum ada apa-apa kita, ya Allah, kita dibandingkan dengan yang lain, orang lain Masya Allah ibadahnya abad sangat sempurna karena Allah menilainya mudah. Tapi kita diberi gambar kepada Allah Subhanahu wa taala beribadah sesuai dengan kemampuannya. Mudah-mudahan kemampuan kita itu walaupun tidak 10 ya terus 9 nanti dinilai Allah Subhanahu wa taala.
Yang terasa paling sempurna 9 atau 8 ya alhamdulillah. Dan begitu juga alhamdulillah. Kita melakukan sholat juga. Sholat saja kira-kira diterima kan kita lakukan. Ada yang selalu menangis di hadapan Allah SWT setiap malam, ya Allah. Walaupun dia sholatnya sampai 50 rakaat sehari semalam, dia tidak yakin bahwa sholatnya diterima. Sholat tahajud 19 rakaat. Kemudian pada saat tadi minta kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah qadah subuh itu ada minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat bil balak, jangan ditimpakan malapetaka kepada kita pada saat ini. Salat bil balak tadi. Salat subuh, orang-orang sampai salat subuh supaya kita tidak ada tiba-tiba ada gempa, ada tiba-tiba ada sesuatu malapetaka kepada Allah. Ya salat 2 rakaat minta kepada Allah Subhanahu. Ketika pada saat salat itu kita duduk sampai Isra. Ketika Isra dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih ditampakkan matahari. Maka salatlah salat Isra. Atur ya Allah. Kami bersyukur atas nikmat matahari terbit. Maka salatlah sunat Isra karena syukur pada Allah Subhanahu. Bukan apa-apa, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat Isra mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Salat isti'adzah, mohon pada Allah perlindungan pada saat hari ini sampai pagi sampai malam nanti, mohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka salat isti'adzah. Kemudian dia salat istikharah, mohon petunjuk apabila ada sesuatu yang bagi dirinya ada pilihan, maka pilihan terbaiklah kita beri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon pada Allah salat isra. Ketika duha, bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, matahari masih terbit. Terus semuanya, maka salat duha. Jadi kalau salat ingin duha, ingin kaya, salat duha, ya. Bapak-bapak ingin kaya, salat duha. Tapi pada salat duha, ingin tidak boleh jadi ingin kaya. Gitu ya, insyaallah. Kalau ingin kaya, salat duha. Pada salat duha tidak boleh ingin kaya. Hanya apa? Ingin ridho Allah Subhanahu wa taala. Terus ketika salat duha selesai, ingin ketika pipis, ketika toilet, sering ada kurang bersih, dibersihkan farji kita, maka ingin dari Allah Subhanahu wa taala. Salat qiblatul bauli 2 rakaat supaya sisa-sisa kotoran kita ini dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat qifatul bauli setelah salat duha. Masuk salat zuhur, kita bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat zuhur 4 rakaat. Di sebelumnya dengan salat qabla zuhur. Setelah salat zuhur, kita mohon pada Allah Subhanahu berzikir lagi, beristighfar lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Terus setelah itu baru kita bersyukur lagi salat zuhur 4 rakaat. Nah, salat zuhur hati kita terjatuh sama Allah Subhanahu wa taala. Karena khusyuk itu datang ke salat itu sebelum di luar salat. Ketika sebelum asar kita sudah khusyuk dulu, hati terus menyambung sama Allah Subhanahu, menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka pada salat setelah salat asar, menjelang asar kita bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada matahari yang akan terbenam. Salat separuh asar 4 rakaat sebelumnya salat sudah asar. Masuk maghrib ketika matahari terbenam kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, haturun ya Allah. Engkau sekarang akan beri istirahat kepada kami ya Allah. Maka salat maghrib 3 rakaat. Setelah itu maghrib kita juga beristighfar lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampuni, astagfirullahaladzim. Kalau saya 11 kali, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni kami ya Allah 11 kali. Atau juga astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Beristighfar terus kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita bersyukur dengan salat sunat ba'da maghrib 2 rakaat. Kemudian awwabin, kita ingin
kita berharap bahwa kita ingin bertobat, ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, salat awabin. Kemudian salat taubat. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala apa-apa yang terjadi pada saat itu, pada hari ini, ada lisan, mata yang bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Salat maghrib ada salat taubat. Salat taubat, ya Allah, ampuni kami ya Allah atas segala dosa kesalahan pada hari itu. Allah Subhanahu. Setelah itu salat taubat, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang tua kita, ayah, ibu kita yang telah mendidik kita, membina kita sehingga kita kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mereka diampuni segala dosa-dosanya dengan salat birrul walidain. Alhamdulillah. Setelah itu, setelah selesai, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar iman kita jangan turun naik. Kadang-kadang naik, kadang turun, kadang ta'atil, kadang banyak yang tidak turun. Maka Allah Subhanahu wa taala minta kepada Allah Subhanahu wa taala salat hifdzil iman supaya iman kita tetap stabil, tidak terada naik turun. Dan terakhir di salat pada saat pandemi itu adalah salat syukrul nikmat, yaitu berterima kasih atas segala limpahan nikmat dengan salat syukrul nikmat. Makanya para ulama tidak ada bab itu khusus untuk memunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang pengertian lain. Pengajian di hari ini di Isya biasanya gitu, para ulama. Jadi maghrib khusus untuk beribadah Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap itu tidak ada pengajian setelah maghrib. Tapi kalau sini yang masuk awal. Di sini masih. Nah, setelah Isya kita masuk lagi istighfar lagi, bersyukur lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Masuk Isya akan memasuki malam. Kemudian kita sholat ba'diyah maghrib Isya dan ditutup dengan sholat sunat. Kita mohon pada Allah jangan terjadi di malam hari kita sedang tidur nyenyak ada terjadi malapetaka, maka kita sholat lidafil balak lagi 2 rakaat. Ya terus hati kita nyambung sama Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita berniat ingin sholat tahajud nanti di jam 1 atau jam 2 kita bangun lagi. Terus kadang-kadang begitu, ya Allah, alhamdulillah. Terus bersyukur pada Allah Subhanahu. Nah seperti itu juga tidak yakin, ya Allah. Mudah-mudahan tuh sholat kami terima ya Allah. Terus berjujur aja, takut khawatir amalia kita tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hanya sampai pas tapi sajadah saja. Tidak sampai sajadah saja. Tapi sholat kita dia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut gitu. Maka kita selalu minta ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami jalan yang lurus. Mudah-mudahan amalia kita menjadi amalia yang menuju jalan siratal mustaqim. Bukan sebaliknya jalan thariqo jahannam menjadi jalan menuju neraka jahannam. Nauzubillah. Semoga kita boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini jadi motivasi bagi kita di bulan Rajab ini terus semangat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terlena dengan tujuan rayuan setan dan hawa nafsu kita. Nauzubillah. Itu saja Bapak-bapak, mungkin terlalu banyak yang dibicarakan. Itu hanya ingin tetap sebagai nasihat supaya saya sendiri supaya tetap semangat gitu. Dan mudah-mudahan Bapak-bapak juga semangat beribadah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ingin dilihat, tidak ingin dengar, tapi hanya satu niatnya adalah lillahi ta'ala ilahi anta maqsudi wa ridha matlubi. Ya Allah, Allah maksud keridhaan-Mu yang kami cari ya Allah. Wallahu a'lam. Tutup dengan baca wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang mengetahui apa maksud jadi Al-Qur'an. Mari kita bacakan surat Al-Fatihah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan memohon fadilah mujizat keberkahan Al-Fatihah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita, ayah, ibu, kakak, adik, om, tante, paman, bibi, anak kita, tetangga kita, sahabat kita yang hari ini masih terbaring di sakit, baik yang dirawat di rumah sakit atau di mana saja, atau juga isoman di rumahnya.
mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah mudahkan semuanya, dan Allah angkat penyakitnya, dan Allah berikan kesempurnaan yang paripurna bagi mereka yang sedang sakit dengan keberkahan Fatilah mujizat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan putra-putri kita, anak keturunan kita dijadikan putra-putri yang soleh, solehah, yang taat pada Allah dan Rasulnya, dan berbakti kepada orang tuanya. Bagi putra-putri kita yang sedang menuntut ilmu di SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi, mudah-mudahan Allah luruskan terus niatnya, dan Allah kabulkan seluruh cita-citanya, dan mudah-mudahan selama menuntut ilmunya sukses, barakah, dan lancar. Dan bagi putra-putri yang belum punya jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodoh terbaik padanya. Bagi yang belum mempunyai keturunan, mudah-mudahan Allah takdirkan padanya mempunyai putra-putri. Yang sedang hamil putra-putri kita, mudah-mudahan Allah beri kesabaran kepada mereka, dan pada saat melahirkannya Allah berikan kelancaran, kemudahan saat persalinannya, dan diberikan bayi-bayi yang sehat. Bagi putra-putri yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa dan kesalahannya, dan mengampuni segala kelemahannya, dan mudah-mudahan Allah Maha mengampuni dosa-dosanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu, setiap saat, dan setiap jantungnya terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon mudah-mudahan kita dipanjangkan usia dunia kita untuk istiqomah terus beribadah Allah Subhanahu wa taala, dengan disempurnakan kesehatan kita, dijauhkan dari malapetaka dunia akhirat. Dan kita mudah-mudahan ketika kita punya hajat, cita-cita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa-apa yang telah diterima hari ini, ilmunya menjadi ilmu yang berkah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah beri rezeki yang berkah, rezeki yang baik di dunia wal akhirah. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berkahi semuanya, Allah berkahi segalanya, Allah berkahi selamanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli 'ala sayyidina syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala ala sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan yu'ti ni'amahu wa yusi. Ya Rabbana Allahumma shalli 'ala sayyidina sallallahu alaihi wa sallam jamil ahwal wa taqdidana jami'an wa inna bi syai'in wa tarbawna bi indaka mutubaddilullahi wa jami'il khair. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum rabbi bainahum wa bainahum bil khair rabbi warhamhum wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ij'alna dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salat khasiin wa niyatan lil mukhsin wa zunubana zunubul mustaqim.
اللهم ارزقنا إيمانا ويقينا صادقا وإقالا يزيد. اللهم افتح لنا بفتوح العالمين. اللهم افتح لنا بفتوح العالمين. اللهم افتح لنا بفتوح العالمين. اللهم سلمنا وسلمنا ما معنا. اللهم احفظنا واحفظنا ما معنا. اللهم بلغنا وبلغنا. اللهم احفظنا. اللهم اقسمنا واقسمنا. اللهم ارفعنا درجات منا دعاء استجاب فاستجيب لنا يا الله يا رحمن الرحيم برحمتك يا ارحم ربي اجعلنا الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين وزدنا من المتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة أبرار عزيز يا رب يا رحمن الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لك الكل وبك الكل وإليك الكل ومنك الكل برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد النبي وعلى صحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dan tutup kaji kita dengan membaca doa majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Walakum minkum wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى سلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صل